Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmi, NIM 1903286. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem imunitas adaptif. Nah, sistem imunitas adaptif ini ada dua, yaitu sistem imunitas seluler dan sistem imunitas humoral. Proses imunitas ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pengenalan organisme asing oleh sel-sel kekebalan spesifik. Yang kedua, aktivasi sel-sel kekebalan ini untuk menghasilkan respons spesifik, misalnya antibodi. Dan yang ketiga, respons secara khusus yang menargetkan organisme untuk dihancurkan. Baiklah, gambar ini adalah gambaran umum bagaimana proses kekebalan seluler dan kekebalan humoral dalam merespon induksi paparan virus. Walaupun pada gambar ini imunogennya adalah virus, tetapi prosesnya sama terjadi untuk mikroba lain seperti bakteri ataupun jamur. Nah, hal yang pertama kali terjadi adalah bakteri memasuki tubuh dan dicerna secara fagosit oleh sel penyaji antigen presenting cell atau APC, yang dapat berupa makrofag ataupun sel dendritik. Kemudian bakteri dipecah dan fragmennya yang disebut dengan antigen atau epitop akan muncul di permukaan APC. Kemudian epitop ini akan berikatan dengan protein kompleks histocompatibility utama, yaitu MHC kelas 2 yang dimunculkan di permukaan sel. Dengan kata lain, antigen dari bakteri akan dipresentasikan dengan MHC kelas 2 pada permukaan APC. Nah, proses inilah yang dikenal sebagai presentasi antigen yang akan menjadi penanda awal yang akan digunakan sel untuk mendeteksi sel asing. Fungsi utama molekul MHC ini adalah untuk mengikat antigen yang berasal dari patogen dan menampilkannya di permukaan sel untuk dikenali oleh sel T yang sesuai. Kemudian kompleks protein MHC kelas 2 tersebut akan berikatan dengan reseptor sel T atau TCR spesifik pada sel CD4 di permukaan sel T helper atau sel T penolong, yang akan mengikat agar keduanya tetap bergabung. Ketika sel T bersentuhan dengan antigen, maka akan melepaskan bahan kimia yang disebut dengan sitokin. Peranannya adalah mengaktifkan APC yang akan membunuh benda asing. Nah, sekresi sinyal sitokin ini disebut dengan interleukin 1 yang akan mengaktifkan sel T helper dan proliferasi cloning sel T helper spesifik antigen sebagai akibat dari produksi interleukin yang tadi. Setelah sel T helper teraktivasi, dia akan menggandakan dirinya sebagai respon dari sitokinesis. Setelah memperbanyak diri, maka akan disekresikan lagi sitokin yang lain, yaitu interleukin 2 yang merupakan faktor pertumbuhan sel T. Setelah terjadi aktivasi sel T helper, maka sel T toksik dan sel B akan aktif. Sel T toksik merupakan kekebalan yang dimediasi oleh sel, sedangkan sel B merupakan kekebalan yang dimediasi oleh antibodi atau humoral. Nah, yang bagian pertama ini kita akan membahas bagaimana imunitas yang dimediasi oleh sel atau imunitas seluler, di mana di sini sel T toksik akan aktif dan berikatan melalui reseptor spesifik antigennya ke kompleks protein MHC kelas 1 antigen virus dan dirancang untuk tumbuh menjadi klon oleh interleukin 2 yang diproduksi oleh sel T helper. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel spesifik untuk antigen target yang kemudian dapat melakukan perjalanan ke seluruh tubuh untuk menjadi sel somatik antigen positif. Sel T toksik ini juga dikenal sebagai killer T cell yang secara khusus membunuh sel yang terinfeksi virus spesifik dan bukan sel yang terinfeksi oleh virus lain. Jadi, sel T toksik akan berikatan dengan MHC kelas 1 yang merangsang epitop dan antigen pada sel target. Kemudian, protein CD8 akan berikatan dengan MHC kelas 1 dan sel toksik yang akan menimbulkan reaksi antara sel target dan sel T toksik. Sel T toksik akan melepaskan molekul perforin yang akan membentuk pori-pori dalam membran sel target. Sel T toksik juga akan melepaskan granzim yang memecah sel target secara endostosis. Kemudian hal ini akan mengawali terjadinya apoptosis atau kematian terprogram untuk membuang sel yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, sehingga sel yang terinfeksi akan menjadi lisis. Setelah itu, sel T toksik akan terlepas dan bergerak menghancurkan sel lain yang terinfeksi oleh patogen yang sama. Nah, sel T toksik ini juga akan menjadi sel T memori yang akan mengingat antigen jika terjadi serangan oleh virus yang sama lagi.
Dan jika terjadi serangan lagi, sel T memori dapat bereproduksi untuk merangsang respon imun yang lebih cepat dan lebih kuat daripada pertama kali sistem kekebalan merespon patogen yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya di gambar yang sebelah kanan itu merupakan sistem imunitas humoral atau antibodi. Nah, setelah interleukin 2 yang diproduksi oleh sel T helper mengaktifkan sel B, kemudian sel B diaktifkan dan akan berproliferasi menjadi sel B memori dan berdiferensiasi untuk membentuk sel plasma yang mengeluarkan sejumlah besar imunoglobulin atau antibodi. Nah, imunoglobulin atau antibodi inilah yang akan menghancurkan virus atau imunogen. Antigen pada bakteri akan berikatan dengan reseptor sel B lalu memfagosit antigen tersebut. Kemudian memunculkan kompleks MHC2 dan akan berikatan dengan sel fagosit helper yang sudah aktif tadi. Hal ini akan memicu sel limfosit B untuk memperbanyak diri dan berproliferasi untuk menjadi sel limfosit plasma dan menjadi sel limfosit memori. Nah, sel limfosit B plasma inilah yang akan menghasilkan antibodi untuk menonaktifkan antigen, sedangkan sel B memori akan mengingat antigen jika sewaktu-waktu terjadi infeksi yang sama. Dan jika terjadi serangan oleh antigen yang sama, maka akan mengubah sel B memori menjadi sel B plasma. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.